Di awal merintis usaha toko plastik dan sembako perasaan rame ya, dan konsumen sangat mudah didapatkan dan keuntungan pun sangat berlipat ganda ya. Tetapi semakin kesini kok semakin sepi ya. Jadi pada kemana ini pelanggan-pelanggan kita ya. Dan ungkapan ini mungkin sangat tepat menggambarkan posisi dunia perdagangan saat ini ya, baik dia usaha retail dan toko ya. Dan kalau kalian mengalami hal yang seperti ini, mungkin kalian perlu menonton video ini sampai selesai ya. Perkenalkan, gua Heri, dan kali ini gua pengen bahas masalah kehilangan konsumen ya. Jadi di awal kalian berintis usaha toko plastik dan sembako itu konsumen sangat banyak ya, jadi sangat ramai sekali. Tetapi seiring berjalannya waktu kok semakin sepi ya. Jadi pertanyaannya mungkin pada kemana ini pelanggan-pelanggan kalian ya. Dan memang untuk permasalahan ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi ataupun menyebabkan hal ini bisa terjadi ya. Apakah memang terjadi banyaknya persaingan, dan itu bisa memungkinkan ya, jadi membuat peta persaingan semakin tinggi dan membuat bisnis kalian itu sangat sulit mendapatkan konsumen baru ya. Apakah memang terjadi pelemahan ekonomi ya, dan penurunan daya beli masyarakat itu pun bisa mempengaruhi hal ini bisa terjadi ya. Tetapi yang pengen gue bahas kali ini bukan dari kedua masalah itu ya, tapi tentang lebih mencakup masalah manajemen toko ya. Dan memang untuk manajemen toko sendiri dia sangat berpengaruh bagi kemajuan bisnis ataupun usaha kalian ya. Jadi kalau manajemennya buruk, acak-acakan, mungkin konsumen tidak akan kembali berbelanja ke tempat kalian ya. Dan sebenarnya untuk manajemen toko sendiri gue pernah bahas ya, jadi di dalam dua video ya. Jadi video yang pertama itu tentang cara menentukan harga ecer dan grosir, dan di video yang kedua itu tentang cara memainkan harga agar toko kalian itu lebih mendapatkan untung berlebih ya. Dan kalian bisa lihat videonya di beberapa bulan ke belakang ya. Untuk manajemen toko sendiri sangat perlu kalian pelajari ya. Jadi memang dalam sistem perdagangan tidak mencakup masalah hanya jual beli ya, tetapi di sana terdapat banyak strategi-strategi bisnis yang perlu kalian pelajari ulang ya. Dan ngomong-ngomong masalah manajemen toko, kami sudah membagi menjadi 3 bagian ya. Jadi yang pertama itu masalah harga, dan yang kedua itu masalah pelayanan, dan yang ketiga mungkin kalian bisa menservis lebih kepada konsumen-konsumen kalian ya. Jadi kita masuk dulu ke pembahasan yang ke harga ya. Jadi untuk harga sendiri, kalau kalian memang baru merintis suatu usaha ataupun bisnis, sebaiknya harga jangan terlalu sering diubah-ubah ya. Jadi terkhusus ini memang kalau di toko plastik dan sembako itu kadang harga memang dia cepat berubah ya. Jadi dalam 1 minggu itu harga bisa 2 kali ganti harga ya. Tetapi untuk menerapkan hal ini mungkin kalian lebih profesional dan lebih bijaksana ya. Jadi kalian bisa melihat kondisi pasar dulu, dan kalian juga bisa melihat kondisi toko ya, apakah memang toko ramai ataupun sepi ya. Kalau memang toko ramai kalian bisa merubah harga ya, tapi kalau toko sepi sebaiknya kalian jangan terlalu sering gonta-ganti harga ya, karena untuk manajemen harga sendiri di sana kesannya berbeda ya. Jadi kalau pelanggan belanja itu mungkin mereka menganggap toko kalian itu pasang harga terlalu mahal dan tinggi ya. Selanjutnya kita ke bagian pelayanan ya. Jadi untuk bagian pelayanan dia juga sangat berpengaruh bagi usaha kalian ya. Jadi layanan konsumen itu dengan maksimal dan profesional ya. Jadi kalau memang ada konsumen-konsumen baru yang bertanya akan harga ataupun suatu produk yang memang asing, mungkin cepat lakukan tindakan ya. Jadi cepat dilayani dengan profesional ya. Jangan sekali-sekali kalau kalian melayani konsumen itu dengan nada cuek ya. Jadi itu kesannya dia sangat berbeda ya. Mungkin konsumen itu akan jera ya, dan tidak berbelanja ke tempat kalian lagi ya. Selain itu kecepatan pelayanan juga dia sangat penting ya. Jadi ini terkhusus untuk teman-teman yang di usaha toko plastik dan bahan kue ya. Jadi untuk pelanggannya itu biasanya berbeda ya. Jadi bukan pelanggan umum pada umumnya ya. Jadi untuk pelanggan usaha toko plastik dan sembako itu biasanya pelanggan khusus, yaitu para pedagang ya. Dan yang mesti kalian ketahui, untuk para pedagang itu biasanya mereka butuh pelayanan yang cepat ya. Jadi mereka juga di rumah mungkin masih banyak pekerjaan yang perlu mereka bereskan ya. Jadi kalau memang mereka berbelanja itu butuh sekali pelayanan yang cepat dan akurat ya. Jadi cepat juga tidak terjadi kesalahan yang sangat merugikan toko kalian sendiri ya. Jadi untuk sisi pelayanan mungkin seperti itu ya. Selanjutnya ke bagian servis berlebih ke konsumen ya. Jadi untuk servis berlebih sendiri mungkin kalian boleh melakukan dan boleh juga tidak melakukan ya.
Dan untuk servis berlebih biasanya pelayanan memang kita berlebih ya. Contohnya kita bisa antar barang dengan gratis ya. Jadi kalau ada yang order lewat WA ataupun nelpon, itu kalian bisa antar barang dengan tidak dipungut biaya apapun ya. Jadi mungkin itu untuk masalah pelayanan yang berlebih ya. Terserah, untuk pelayanan berlebih kalian bisa menyediakan minuman untuk konsumen-konsumen kalian seperti aqua gelas, dan juga kalian bisa menyediakan transportasi ya. Jadi untuk angkut barang mereka ya, dan jasa antar barang gratis ya. Dan oke, mungkin itulah beberapa perbaikan yang dapat kalian lakukan untuk menang dan mempertahankan bisnis kalian di saat posisi konsumen kalian terus tergerus dan menyusut ya. Jadi jangan berlama-lama, segera lakukan aksi nyata, dan ingat, memperbaiki jauh lebih efisien daripada Anda hanya diam saja dan membiarkan bisnis Anda tenggelam dan bangkrut ya. Dan mungkin sekian dari kami, dan kami ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa like dan subscribe, dan tonton video kami selanjutnya ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.